Jangan lupa klik tombol subscribe. Cepat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rasul Sanubari. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan memaparkan materi PPKN ya, karena sekolah juga sedang libur. Tetapi saya tetap ingin membagikan sebuah informasi yang mungkin informasi ini bisa berguna buat teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ulang mengenai asesmen nasional, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, memaparkan, membagi informasi mengenai lembar tanya jawab asesmen nasional dari Kemendikbud. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian dari asesmen nasional. Mungkin teman-teman semua juga sudah tahu apa itu asesmen nasional. Ya, jadi asesmen nasional ini secara garis besarnya ini merupakan pengganti dari ujian nasional, yang mana pada tahun 2020 tahun ini ujian nasional itu kan dihapuskan, di mana pada tahun berikutnya tahun 2021 diganti asesmen yang baru, bukan lagi ujian nasional yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM ya. Apa itu asesmen nasional? Jadi asesmen nasional ini adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan juga menengah ya, atau biasa juga ada paket A, disebut paket A, paket B, paket C. Jadi yang perlu digarisbawahi dari asesmen nasional kali ini, di mana asesmen nasional itu berbeda dengan ujian nasional ya, di mana ujian nasional itu kan masih menilai kompetensi siswa. Nah, tetapi pada asesmen nasional ini bukan kompetensi siswa lagi yang dinilai, melainkan menilai mutu dari sekolah, madrasah dan juga program kesetaraan pada jenjang dasar dan juga menengah. Ya, jadi tidak buat siswa-siswi SMP, SMA, dan juga SD tidak perlu khawatir lagi ya, karena di dalam asesmen nasional itu yang dinilai bukan lagi kompetensi kalian sebagai siswa, melainkan yang dinilai adalah mutu sekolahnya. Oke. Mengapa sih perlu ada asesmen nasional? Nah, asesmen nasional ini diperlukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari asesmen nasional ini adalah untuk menilai mutu sekolah. Ya, artinya mutu sekolah itu dinilai untuk apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi setelah dinilai, jadi tahu nih, oh ternyata mutu pendidikan di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, oh ternyata masih perlu pembenahan. Nah, ini yang diperlukan gitu ya, sebagai informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar dan juga mengajar ya pada setiap sekolah gitu ya. Nah, secara garis besarnya seperti yang ada di layar teman-teman. Jadi di sini ada asesmen. Nah, asesmen ini nantinya akan berbuah sebuah informasi. Jadi asesmen ini merupakan sebuah informasi yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah ke siswa juga, ke murid, supaya hasil belajar siswa juga semakin meningkat gitu ya. Kita lanjut langsung ke siapa yang menjadi peserta asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini diikuti pada jenjang kelas 5, kelas 8 dan juga kelas 11 ya. Yang mana ya peserta didiknya ini dipilih secara acak ya, untuk mengetahui kesetaraan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kenapa sih asesmen nasional itu tidak diikuti oleh semua murid, melainkan hanya sebagian murid
saja. Nah, hal tersebut terkait dengan tujuan dan juga fungsi asesmen nasional. Jadi, asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menentukan kelulusan atau menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Nah, pemerintah melalui asesmen nasional ini hanya mengevaluasi sistemnya. Jadi, peserta didik itu tidak dilibatkan semua karena pemerintah hanya mengambil sampel saja dari masing-masing sekolah untuk dievaluasi nih sistem pendidikannya. Nah, kalau misalkan peserta didiknya, evaluasinya semuanya secara merata itu oleh pendidik atau oleh gurunya. Gitu ya. Kita langsung ke instrumennya. Nah, apa sih perbedaan AKM dan juga UN? Ya, jadi perbedaannya jelas ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa UN ini ada di tingkat akhir, artinya pada tingkat kelas 6, pada jenjang SD, kelas 9 pada jenjang SMP dan juga kelas 12 untuk jenjang SMA. Nah, untuk AKM atau Asesmen Nasional ini berubah ya. Untuk jenjang SD itu di kelas 5 yang mengikuti AKM, untuk SMP di kelas 8 dan untuk SMA di kelas 11. Ya, terus juga subjek muridnya kalau UN seluruh murid, kalau AKM itu hanya sampel saja, artinya sebagian murid saja. Terus jenis tesnya juga, kalau UN ini high stage, kalau AKM ini low stage, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah, kita masuk ke dalam instrumen apa saja ya sih yang digunakan dalam asesmen nasional. Ada 3 instrumen. Pertama ada asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika. Ya, dan ada juga survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Terus yang ketiga ada survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi kalau asesmen nasional itu mencakup keseluruhan 3 aspek ini ya. Nah, kalau AKM ini mencakup literasi dan juga numerasi, survei karakter mengenai nilai, sikap, keyakinan, kebiasaan murid, dan juga survei lingkungan belajar. Kita lanjut kepada kontennya ya. Konten dari literasi membaca atau pada komponen AKM ini ada membaca dan juga atau literasi dan juga numerasi. Nah, untuk kontennya sendiri, untuk literasi itu ada teks, informasi dan juga sastra. Terus untuk numerasi kontennya itu ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data dan ketidakpastian ya, matematika dasar. Terus ada proses kognitif meliputi menemukan, interpretasi, integrasi, evaluasi dan refleksi informasi, dan numerasinya pemahaman dan penerapan dan penalaran. Untuk konteksnya sendiri, membaca ini atau literasi mencakup personal, sosial, budaya dan saintifik, sedangkan numerasi juga sama, personal, sosial, budaya dan saintifik. Nah, berikut adalah bentuk soal ya. Pada asesmen nasional ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian. Nah, berapa banyak sih yang harus dikerjakan murid pada saat AKM? Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal, masing-masing ada literasi membaca dan numerasi. Terus untuk kelas 8 dan juga kelas 11 itu mengerjakan 36 soal. Ya. Nah, apakah ada contoh-contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Ada ya. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke link berikut ini, yaitu link Pusmenjar dari Kemendikbud.
linknya sebagai berikut. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi box. Berikut juga dengan contoh-contoh soal yang lainnya. Oke ya, lanjut ke pelaksanaannya. Kita masuk ke dalam pelaksanaannya. Oke, kapan AKM akan dilaksanakan? Pelaksanaan AKM atau Asesmen Nasional untuk kelas 8 SMP serta kelas 11 SMA dan SMK pada akhir Maret sampai dengan pertengahan April ya. Jadi waktu tanggalnya ini belum disampaikan, pasti nanti akan disampaikan oleh pihak sekolah juga ya. Terus juga untuk kelas 5 ini rencananya pada bulan Agustus 2021 gitu ya. Berapa lama sih pelaksanaan asesmen nasional ini? Jadi kurang lebih ada 2 hari. Hari pertama asesmen literasi membaca dan juga survei karakter, sedangkan hari kedua asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Intinya ada 2 hari. Nah, berikut waktunya juga disampaikan. Nah, terus apakah akan ada uji coba terhadap pelaksanaan asesmen ini, mengingat pelaksanaan asesmen nasional ini kan baru dilakukan pertama kali ya di Indonesia sebagai pengganti UN. Ya, jelas pasti nanti akan diadakan sosialisasi dan juga uji coba terlebih dahulu ya terhadap pelaksanaan AKM. Jadi nanti akan ada gladi bersihnya yang pastinya akan dipersiapkan oleh masing-masing sekolah ya. Jadi persiapkan juga diri kalian, mungkin bisa belajar buat teman-teman yang nanti kelas 8 atau kelas 11 bisa dipersiapkan mungkin dari sekarang gitu. Oke. Nah, ini berikut adalah timeline perkiraan waktu ya terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional. Oh ya, yang perlu diketahui juga bahwa nantinya guru juga akan melakukan asesmen. Jadi bukan hanya teman-teman kelas 5, kelas 8 dan juga kelas 11 yang akan melaksanakan asesmen nasional, melainkan juga guru-guru nanti akan diminta untuk mengerjakan soal-soal asesmen nasional, khususnya ya soal-soal mengenai survei lingkungan belajar gitu ya. Dia tadi pembahasan mengenai asesmen nasional. Lebih jelasnya mungkin bisa teman-teman baca sendiri ya di file yang ada di depan teman-teman. Nantinya saya akan lampirkan filenya di deskripsi box. Sekian pembahasan dan juga berbagi informasi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.